Bolos, Bu. Loh, kenapa? Nggak tahu, Bu. Males katanya, Bu. Lalu nada? Nada, karena sakit, Bu. Sakit apa? Tipes. Oh, tipes. Semoga teman-teman salah satu teman kalian cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Amin. Seperti kalian. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya terlebih dahulu kita membaca doa. Semoga pembelajaran hari ini bisa lancar. Silakan ketua kelas yang memimpin doa. Saya. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, awal baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan barokah dan manfaat dari Tuhan yang besar. Doa disilakan. Doa bersama. Terima kasih untuk ketua kelas yang memimpin doa pembelajaran awal. Nah, sebelum Ibu menjelaskan hari ini, yaitu pertemuan hari ini kan tes deskripsi. Nah, Ibu akan mereview pertemuan kemarin membahas apa? Prosedur. Nah, tes prosedur apa? Pengertiannya? Apa sesuatu? Selain itu? Kondisikan rata-rata atau pertemuan. Betul. Tes prosedur yaitu membuat atau langkah-langkah ketika kita membuat sesuatu atau kayak kita membuat saran membuat mie atau lain-lainnya. Nah, sebelum itu Ibu menjelaskan tes deskripsi, Ibu memberikan satu games. Nah, ikuti apa yang saya bilang. Kalau saya bilang pagi, kalian bilang siang. Kalau saya bilang siang, tepuk tangannya dua. Kalau malam, begini ya, ya setengah. Kenapa kok tepuknya setengah? Ada yang tahu? Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Tidak ada. Karena kalau malam kan waktunya tidur. Kan nggak mungkin kalau kita tepuk-tepuk rame sendiri. Ya kan? Kita coba ya. Pagi, siang, malam. Oke. Karena Ibu udah memberikan clue, nanti kalau yang salah maju nyanyi lagu anak-anak. Ya. Malam, siang, malam, siang, pagi, malam, siang, malam, pagi, malam, siang, malam, pagi, siang, siang, malam. Nah, ayo maju. Silakan maju. Silakan menyanyikan lagu anak-anak. Tapi ada Bu, NMS. Terserah. Karena kami yang menentukan lagunya. Lagu apa ya? Ya wis, balanku dibagi O. Ayo. Ayo. Mereka ada nama. Ada
pembicaraan objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Yang kedua, tes deskripsi spasial, yaitu suatu tes deskripsi yang menggambarkan ruang, tempat, atau lokasi berlangsungnya suatu peristiwa. Nah, yang terakhir, tes deskripsi objektif, yaitu suatu tes deskripsi yang menggambarkan suatu hal atau seseorang dengan mengungkapkan identitasnya. Selanjutnya yaitu tujuan tes deskripsi adalah memberikan penjelasan yang utuh kepada pembaca supaya mereka dapat memahami apa yang sedang dibicarakan dengan jelas, entah dalam bentuk fisik ataupun wujud yang asal seperti sikap, rasa, dan sebagainya. Nah, sebelum memasuki slide berikutnya, Ibu akan memberikan tugas dari salah satu anak-anak. Nah, sebelum saya memberikan penjelasan berikutnya, Ibu akan memberikan tugas kelompok dan dibagi. Ibu akan membagi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugasnya yaitu mengamati video, lalu setelah mengamati video, kalian maju ke depan dan menjelaskan termasuk jenis tes deskripsi apa. Bisa dipahami? Bisa. Silakan untuk anak-anak Ibu menyimak video yang saya tampilkan. Tentang makanan, yaitu salah satunya nasi goreng. Nah, silakan untuk kelompok 1 mewakili maju untuk menjelaskan tes ini termasuk apa. Silakan maju. Silakan maju. Tes deskripsi nasi goreng termasuk tes deskripsi objektif. Yang bisa saya simak dari video menjelaskan bahwa nasi goreng merupakan makanan khas yang sering ditemukan di berbagai daerah Indonesia.
ulang dari kemarin kelompok 2 ya. Kita beri temukan dong. Contoh yang terakhir yaitu bunga matahari. Kita contoh dari tes diskusi mengenai bunga matahari. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Baik, di sini saya dari kelompok 2 akan menjawab dari bunga matahari. Teks deskripsi bunga matahari termasuk teks deskripsi subjektif. Yang bisa saya simak pada video ini menjelaskan bahwa bunga matahari memiliki warna kuning cerah, sedangkan daunnya berwarna hijau. Bunga matahari tidak memiliki bau yang khas. Bunga matahari memiliki putik bunga terdiri dari bunga kecil-kecil kecoklatan, sedangkan tangkainya berwarna hijau gelap seperti kelopaknya. Mempunyai biji-biji kecil yang bisa jadi bahan makanan kuaci. Bunga matahari bernama Helianthus. Bunga matahari suka mengikuti arah sinar matahari dan bunga matahari bisa tumbuh pada daerah yang tropis. Bunga matahari mengandung banyak sekali vitamin A dan B. Mulai banyak dibudidayakan untuk kebutuhan bahan kosmetik. Bunga matahari juga kaya akan kalsium dan zat besi. Sudah Bu, Terima kasih untuk bintang dari kelompok 3. Beri tepuk dong. Malu bertanya sesat di jalan. Nah, untuk anak-anak ibu, apakah ada yang belum paham mengenai tes deskripsi? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh kalau mau ingin bertanya. Bu tadi sudah membahas strukturnya Bu. Di sini Ibu memang nggak menjelaskan strukturnya, hanya menjelaskan pengertian, terus jenis-jenisnya, sama tujuan tes deskripsi. Ada yang belum paham mengenai jenis tes deskripsi, terus pengertian sama tujuan? Bu, kalau untuk saja, kalau misal kalau kayak menggambarkan seseorang itu masuk dalam tes deskripsi apa Bu ya? Kalau menggambarkan seorang itu termasuk pada subjektivitas, karena di sini kita seperti yang dalam pengertian subjektivitas itu selalu terjadi dalam penggambaran yang berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis karakter tersebut. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada, itu akan memberikan lembar tugas dan dikerjakan sekarang ya. Itu kasih waktu 5 menit dari sekarang.
Tidak, langsung dikerjakan. Baik, untuk anak-anak ibu silakan maju ke depan untuk mengumpulkan lembar tugas kalian. Anak-anak, sebelum pembelajaran ditutup, minimal dari salah satu kalian menunjukkan dari apa yang disampaikan. Silakan untuk minta. Baik Bu, maju atau berdiri? Oh boleh maju silakan. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkan materi apa yang kita dapat hari ini dari kita. Pengertian tes deskripsi. Tes deskripsi adalah tes yang berisikan gambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Jenis-jenis tes deskripsi. Pertama, tes deskripsi subjektif, yaitu suatu tes deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Dua, tes deskripsi spesial, yaitu suatu tes deskripsi yang menggambarkan ruang, tempat, atau lokasi berlangsungnya sebuah peristiwa. Tiga, tes deskripsi objektif, yaitu suatu tes deskripsi yang menggambarkan suatu hal atau seseorang dengan menggunakan identitasnya. Tujuan tes deskripsi. Tujuan tes deskripsi adalah memberikan penjelasan yang utuh kepada pembacanya supaya mereka dapat memahami apa yang sedang dibicarakan dengan jelas, entah dalam bentuk fisik maupun wujud yang abstrak seperti sikap, rasa, dan lain sebagainya. Sudah Bu. Terima kasih untuk penjelasan kesimpulan tes deskripsi. Nah, karena sudah pembelajaran sudah selesai.